Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisdatul Umi Hairatul Walidain, kelas IPA B, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait kapilaritas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kapilaritas merupakan gejala naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler, di mana pipa kapiler ini merupakan pipa yang memiliki jari-jari yang sangat kecil, seperti 0,4 mm, 1 mm, itu dikatakan pipa kapiler. Nah, naik turunnya zat cair pada pipa kapiler ini disebabkan oleh dua gaya, yakni gaya adesi dan juga gaya kohesi. Gaya adesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda jenis atau berlainan jenis, sedangkan gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik suatu molekul yang jenisnya itu sama. Baik teman-teman semuanya, bisa diamati gambar ilustrasi saya. Di sini ada sebuah wadah, kemudian dimasukkan pipa kapiler secara tegak lurus. Nah, wadah pertama ini dikasih air, kemudian yang kedua ini dikasih raksa. Nah, bisa dilihat bahwa pada air ini air mengalami kenaikan dari permukaan yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pada air, gaya adesi ini lebih besar daripada gaya kohesi. Artinya, gaya tarik-menarik antara air dengan pipa kapiler ini lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara molekul air dengan sejenisnya, mengakibatkan airnya dapat merambat naik ke pipa kapiler dan bentuk permukaan pada pipa kapiler berbentuk cekung atau yang disebut dengan meniskus cekung. Lalu apa yang terjadi pada wadah air raksa ketika dimasuki pipa kapiler dari bahan kaca secara vertikal? Nah, ternyata pada raksa ini mengakibatkan penurunan permukaan raksa itu sendiri dan mengakibatkan permukaan pada pipa kapiler berbentuk cembung atau yang disebut dengan meniskus cembung. Hal ini karena gaya kohesi ini lebih besar daripada gaya adesi. Maksudnya adalah molekulnya raksa ini lebih suka bermain dengan molekul sejenisnya daripada molekul pipa kapiler. Nah, teman-teman semuanya, kenaikan dan penurunan zat cair pada pipa kapiler secara sistematis dapat dituliskan yakni Y sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho GR, di mana Y adalah kenaikan maupun penurunan dari zat cair, kemudian gamma adalah tegangan permukaan, kemudian cos theta ini adalah sudut dari kontak. Jadi yang di raksa ada sudut kontaknya, begitu juga di air juga ada sudut kontaknya. Kemudian ada rho atau massa jenis zat cair, G adalah gravitasi bumi, dan kemudian R adalah jari-jari dari pipa kapiler. Kapilaritas ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat teman-teman menjemur pakaian, maka air dalam pakaian itu akan merambat melalui dinding pipa kapiler sehingga air bisa menetes. Kemudian saya juga sudah membuat sebagai pembuktian dalam kapilaritas, yakni DIY lilin. Jadi ini gelas, kemudian saya isi sebanyak 2/3-nya ini saya isi air, kemudian saya beri pewarna, kemudian di atasnya saya beri minyak goreng sebagai bahan bakar agar lilinnya nyala. Kemudian sumbunya saya buat dari tisu ataupun kapas bisa. Kemudian agar tisunya ini tidak tenggelam, saya membuat pengapung dari aqua bekas. Bagian bawahnya itu dipotong berbentuk lingkaran, kemudian dilubangi, kemudian tisunya dimasukkan dalam lubang tersebut. Nah, kemudian ini akan saya masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air dan minyak ini. Nah, nantinya minyak akan bergerak pada pipa kapiler tisu sampai ke permukaan paling atas, sehingga nanti ketika dinyalakan lilinnya akan bisa menyala. Baiklah, mari kita coba untuk menyalakan. Nah, bisa dilihat bahwa lilinnya sudah menyala ya. Dan lilin ini akan tetap menyala selama minyak
minyak-minyaknya ini masih ada gitu. Nah, teman-teman semuanya dapat diambil kesimpulan bahwa lilin tadi bisa menyala karena minyak itu bisa merambat ke tisu paling atas akibat gaya adhesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Artinya, gaya tarik-menarik antara molekul minyak dengan tisu itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara molekul minyak dengan sesamanya, sehingga menyebabkan naiknya zat cair sehingga lilin bisa menyala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.